Gerakan 30 September 1965. Sebuah peristiwa yang hingga kini masih menjadi perdebatan panas dalam sejarah Indonesia. Gerakan 30 September atau G30S sering disebut sebagai Operasi False Flag, yaitu sebuah operasi yang dilakukan dengan tujuan tertentu, tetapi dikemas sedemikian rupa agar tampak berasal dari pihak lain. Dalam konteks G30S, peristiwa ini tidak sekadar sebuah kudeta yang gagal, tetapi juga sebuah manuver politik yang dimanfaatkan oleh militer untuk memperkuat dominasi kekuasaan. Namun benarkah demikian? Mari kita kupas secara mendalam. Satu, polarisasi politik dan peran Nasakom. Pada awal tahun 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat kompleks. Presiden Soekarno menggagas konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis. Namun, dalam praktiknya, konsep ini lebih menguntungkan PKI yang mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. PKI semakin dekat dengan Soekarno, mendukung kebijakan-kebijakan radikalnya, termasuk konfrontasi dengan Malaysia dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Partai ini juga memiliki pengaruh kuat di berbagai sektor, seperti serikat buruh, organisasi petani, dan organisasi pemuda, yang membuatnya menjadi kekuatan politik dominan. Namun, keberhasilan PKI ini menimbulkan kecurigaan dan ketegangan dengan kelompok militer, terutama Angkatan Darat, yang melihat partai ini sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan kepentingan mereka sendiri. 2. Ketakutan militer terhadap PKI dan Angkatan Kelima. Di tengah dominasi PKI, muncul gagasan pembentukan Angkatan Kelima, yang akan terdiri dari buruh dan petani bersenjata. Gagasan ini didukung oleh PKI dan disambut baik oleh Soekarno, yang melihatnya sebagai cara untuk mengimbangi kekuatan militer konvensional. Namun bagi Angkatan Darat, ide ini adalah alarm bahaya. Mereka melihatnya sebagai upaya PKI untuk menghapus dominasi militer dan pada akhirnya merebut kendali penuh atas negara. Petinggi militer seperti Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution secara terbuka menolak ide ini, menciptakan gesekan politik yang semakin tajam antara PKI dan AD. Pada saat yang sama, tentara semakin yakin bahwa PKI tidak hanya berusaha memperkuat diri, tetapi juga mungkin merencanakan kudeta terhadap mereka, apalagi dengan adanya rumor tentang Dewan Jenderal yang diklaim PKI sebagai kelompok di dalam AD yang berniat menggulingkan Soekarno. 3. Krisis ekonomi dan dampak geopolitik. Di luar konflik politik dalam negara, Indonesia juga menghadapi krisis ekonomi yang semakin parah. Inflasi mencapai lebih dari 600%, rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, dan investasi asing terus menurun akibat kebijakan konfrontatif Soekarno terhadap negara-negara barat. Selain itu, posisi Indonesia dalam politik global juga semakin menegangkan. Soekarno condong ke Blok Timur, Uni Soviet dan Tiongkok, dan semakin bersikap anti-barat, terutama dalam kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia, yang dianggap sebagai proyek imperialisme Inggris. Sikap anti-barat ini membuat Amerika Serikat dan sekutunya melihat Indonesia sebagai target utama dalam Perang Dingin. Mereka tidak ingin Indonesia jatuh sepenuhnya ke tangan komunisme, seperti Vietnam atau Tiongkok, sehingga mulai mendukung pihak-pihak yang bisa menekan pengaruh PKI, termasuk kelompok militer. Dalam konteks ini, militer Indonesia memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat yang diam-diam memberikan bantuan ekonomi, pelatihan militer, dan kemungkinan strategi untuk menghadapi PKI. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa AD telah mendapatkan dukungan diam-diam dari AS untuk mengeliminasi PKI jika situasi memungkinkan. 4. Soekarno dalam posisi dilematis. Di tengah ketegangan ini, Soekarno sendiri berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia bergantung pada PKI sebagai sekutu politik utama yang membantunya menyeimbangkan kekuatan militer. Di sisi lain, ia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan militer yang tetap menjadi kekuatan penting dalam pemerintahannya. Namun, pada tahun 1965, kesehatan Soekarno mulai menurun dan muncul pertanyaan besar tentang siapa yang akan menjadi penerusnya. PKI ingin memastikan bahwa penerus Soekarno adalah sosok yang bisa melindungi mereka, seperti Subandrio. Militer menginginkan figur yang bisa mencegah komunisme, seperti Jenderal Nasution atau Soeharto. Ketidakpastian ini membuat konflik politik semakin memanas, dengan masing-masing pihak mencari celah untuk mengambil langkah drastis sebelum terlambat. Dengan polarisasi politik yang tajam, ketakutan militer terhadap PKI,
krisis ekonomi yang semakin parah, serta faktor geopolitik perang dingin, situasi Indonesia di pertengahan tahun 1965 sudah seperti bom waktu yang siap meledak. Dalam kondisi ini, munculnya gerakan 30 September atau G30S bisa dilihat sebagai pemicu yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, terutama militer, untuk mengubah peta kekuasaan di Indonesia. 1. Perencanaan G30S, kudeta atau manuver internal. Gerakan 30 September atau G30S dipimpin oleh Leko Untung, seorang perwira dari Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Gerakan ini mengklaim bahwa tujuan utama mereka adalah menggagalkan rencana kudeta yang disebut-sebut akan dilakukan oleh Dewan Jenderal pada 5 Oktober 1965, tepat pada peringatan Hari ABRI. Namun, ada beberapa kejanggalan dalam perencanaan dan eksekusi G30S yang membuat gerakan ini tampak lebih sebagai manuver politik yang tidak matang daripada sebuah kudeta yang solid. 1. Ketidaktegasan dalam target. G30S hanya menargetkan sebagian jenderal Angkatan Darat, 6 orang, bukan seluruh pucuk pimpinan militer. Beberapa tokoh penting, seperti Jenderal A.H. Nasution, sebenarnya menjadi target utama, tetapi justru berhasil lolos, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam eksekusi gerakan ini. Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto, sama sekali tidak tersentuh dalam operasi ini, meskipun ia memegang posisi strategis yang memungkinkan respons cepat terhadap situasi darurat. 2. Komunikasi yang buruk. Setelah pembunuhan para jenderal, G30S gagal menguasai pusat komunikasi secara efektif. Mereka hanya mampu menyiarkan satu pengumuman di RRI, tanpa tindak lanjut yang jelas untuk mengamankan Jakarta sepenuhnya. 3. Posisi Soekarno yang tidak jelas. G30S mengklaim bertindak untuk melindungi Soekarno dari kudeta militer, tetapi Soekarno sendiri tidak menunjukkan dukungan tegas terhadap gerakan ini. Ketika peristiwa terjadi, Soekarno lebih memilih pergi ke Halim Perdana Kusuma, bukan tampil untuk membela gerakan tersebut, yang membuat legitimasi G30S semakin lemah. 4. Dukungan yang tidak konsisten. G30S mendapat dukungan dari sebagian perwira menengah dan elemen kiri, tetapi tidak dari struktur resmi PKI secara keseluruhan. D.N. Aidit, ketua PKI, memang berada di Halim pada malam kejadian, tetapi tidak ada bukti bahwa ia secara langsung memimpin operasi ini. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa G30S lebih merupakan manuver internal yang lemah daripada kudeta militer yang terencana dengan baik. Namun, meskipun gerakan ini tampak tidak terorganisir, dalam hitungan jam, situasi berubah drastis menjadi peluang emas bagi militer untuk membalikan keadaan. 2. Soeharto dan reaksi cepat militer, tanda ada yang sudah bersiap. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Mayor Jenderal Soeharto berhasil mengambil kendali penuh atas situasi, sebuah respons yang luar biasa cepat untuk skenario darurat seperti ini. Beberapa poin yang mengindikasikan bahwa militer, terutama Soeharto, mungkin sudah memiliki rencana kontingensi sebelum peristiwa ini terjadi. 1. Menguasai komando dengan cepat. Setelah mendengar kabar penculikan jenderal, Soeharto langsung menuju markas Kostrad dan segera mengordinasikan operasi militer untuk merebut kembali Jakarta. Ia berhasil menguasai RRI, Radio Republik Indonesia, dan telekomunikasi, yang merupakan langkah strategis untuk mengontrol informasi. Dalam waktu 1 hari, ia mengamankan istana dan mengisolasi semua tokoh yang berafiliasi dengan G30S. 2. Narasi anti-PKI langsung dikembangkan. Sejak awal, Soeharto dan timnya langsung menyalahkan PKI sebagai dalang utama, meskipun belum ada investigasi yang jelas. Poster-poster, selebaran, dan kampanye media yang menuduh PKI sudah beredar dalam hitungan hari, menunjukkan bahwa ada mekanisme propaganda yang sudah siap sebelumnya. 3. Pembiaran awal terhadap G30S. Ada spekulasi bahwa beberapa pihak di militer sudah mengetahui rencana G30S tetapi membiarkannya terjadi, agar bisa digunakan sebagai dalih untuk menghancurkan PKI. Beberapa kesaksian menyebut bahwa intelijen militer sebenarnya telah mengendus gerakan ini sejak awal, tetapi tidak mengambil tindakan preventif. Dengan kata lain, meskipun G30S mungkin bukan murni rekayasa militer, peristiwa ini langsung dimanfaatkan dengan sangat efisien oleh militer untuk membentuk narasi yang menguntungkan mereka. 3. Narasi yang dipolitisasi. Mengapa PKI yang disalahkan? Dalam waktu singkat, Soeharto membentuk narasi yang menyudutkan PKI sebagai dalang utama G30S. Narasi ini dikembangkan melalui berbagai strategi. 1. Penggunaan media untuk mempopulerkan narasi PKI kejam. Koran-koran pro-militer segera menerbitkan berita yang menyebutkan bahwa PKI berada di balik G30S.
Film dan propaganda seperti pengkhianatan G30S PKI dibuat untuk menggambarkan kebrutalan PKI, meskipun banyak elemen dalam film tersebut bersifat dramatis dan tidak berbasis fakta. 2. Pembantaian massal sebagai bagian dari kampanye militer. Dengan dalih menumpas pemberontakan PKI, militer melancarkan pembersihan besar-besaran terhadap simpatisan komunis di seluruh Indonesia. Diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang terbunuh dalam pembantaian anti-PKI yang dilakukan oleh tentara dan kelompok milisi sipil. 3. Delegitimasi Soekarno. Soekarno berusaha menolak tuduhan bahwa PKI adalah dalang utama G30S, tetapi tekanan politik semakin kuat. Dengan menyudutkan PKI, Soeharto juga melemahkan posisi Soekarno karena Soekarno dianggap terlalu dekat dengan PKI. Pada akhirnya, Soekarno kehilangan legitimasi dan kekuasaannya diambil alih oleh Soeharto melalui Supersemar 11 Maret 1966. G30S mungkin bukan sepenuhnya rekayasa militer, tetapi peristiwa ini dengan sangat cepat dipolitisasi dan dimanfaatkan oleh militer, terutama Soeharto, untuk mengubah peta kekuasaan Indonesia. Jika G30S benar-benar rencana PKI, maka mereka gagal total dalam eksekusinya. Jika G30S adalah jebakan yang dibiarkan terjadi, maka ini adalah salah satu strategi false flag yang paling efektif dalam sejarah politik Indonesia. Apapun kebenaran di balik G30S, militerlah yang menjadi pemenang utama, dan peristiwa ini membuka jalan bagi Orde Baru di bawah kendali Soeharto selama lebih dari 30 tahun. 1. Reaksi cepat dan efektif. Tanda kesiapan yang tidak wajar. Mayor Jenderal Soeharto, sebagai Panglima Kostrad, mengambil kendali dengan sangat cepat dalam menghadapi G30S. Dalam waktu kurang dari 24 jam, ia berhasil menguasai Jakarta, termasuk objek-objek vital seperti RRI dan telekomunikasi, mengerahkan pasukan untuk merebut kembali lapangan Merdeka dan Halim Perdana Kusuma, membentuk narasi bahwa PKI adalah dalang utama. Kecepatan ini menimbulkan dugaan bahwa Soeharto sudah memiliki rencana kontingensi sebelum peristiwa terjadi. Beberapa faktor yang memperkuat indikasi ini adalah: mengapa Soeharto tidak menjadi target G30S? Jika G30S memang dimaksudkan untuk menumpas perwira tinggi yang disebut sebagai anggota Dewan Jenderal, mengapa Soeharto lolos? Militer tidak dalam keadaan panik, melainkan bertindak dengan disiplin dan presisi. Sebuah tanda bahwa mereka tidak benar-benar terkejut dengan kejadian tersebut. Sumber daya dan propaganda anti-PKI sudah siap dalam waktu singkat, seolah-olah narasi ini telah disiapkan jauh sebelumnya. Dengan kata lain, meskipun G30S bisa saja dilakukan oleh sekelompok kecil perwira yang memiliki agenda sendiri, militer langsung memanfaatkan situasi ini untuk meraih kendali penuh. 2. Narasi yang terkoordinasi. Operasi propaganda anti-PKI. Sejak awal, narasi yang berkembang adalah bahwa PKI adalah dalang utama di balik G30S. Namun, ada beberapa kejanggalan dalam bagaimana narasi ini dibangun. Media langsung menyebarkan tuduhan terhadap PKI, bahkan sebelum ada penyelidikan resmi. Dokumen dan selebaran anti-PKI muncul dalam jumlah besar hanya dalam hitungan hari, mengindikasikan bahwa propaganda ini sudah disiapkan sebelumnya. Film, poster, dan berita menggambarkan PKI sebagai organisasi brutal, termasuk cerita tentang penyiksaan jenderal di Lubang Buaya, meskipun banyak detailnya kemudian dipertanyakan oleh sejarawan. Kesaksian dari berbagai pihak dipilih secara selektif untuk memperkuat tuduhan terhadap PKI. Keterlibatan media dalam membentuk persepsi publik ini sangat terkoordinasi dan sistematis, menunjukkan bahwa militer tidak hanya bereaksi terhadap situasi, tetapi juga membangun narasi yang menguntungkan mereka. Banyak akademisi dan peneliti kemudian menemukan bahwa beberapa klaim utama dalam propaganda ini sulit dibuktikan secara historis, termasuk dugaan bahwa PKI mengarahkan G30S secara langsung, padahal bukti kuat yang menghubungkan DNA IDIT dengan perencanaan aksi ini masih diperdebatkan. Cerita tentang penyiksaan sadis di Lubang Buaya, yang banyak dikritik sebagai bagian dari demonisasi PKI oleh militer. Dengan narasi ini, militer berhasil menggalang dukungan luas dari masyarakat, termasuk kelompok-kelompok Islam, yang kemudian turut serta dalam gelombang kekerasan terhadap simpatisan PKI. 3. Pembersihan massal yang sistematis. Genosida politik. Setelah G30S, militer melancarkan operasi pembersihan besar-besaran terhadap siapapun yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Ini bukan hanya respons spontan, tetapi operasi yang terorganisir dengan baik. Fakta-fakta utama tentang pembantaian ini: diperkirakan 500.000 hingga 1 juta orang dibunuh dalam rentang beberapa bulan. Banyak yang dieksekusi tanpa pengadilan atau bukti keterlibatan langsung dalam PKI.
Ratusan ribu lainnya dipenjara dalam kondisi mengenaskan selama bertahun-tahun tanpa proses hukum yang jelas. Pembersihan ini melibatkan kelompok-kelompok sipil, termasuk organisasi keagamaan, yang dimobilisasi oleh militer untuk memburu simpatisan PKI di daerah pedesaan. Yang membuat peristiwa ini semakin mengerikan adalah bahwa pembantaian ini didukung dan bahkan didorong oleh militer, bukan sekadar akibat kemarahan spontan rakyat. Militer memberikan daftar nama anggota dan simpatisan PKI kepada kelompok-kelompok sipil, yang kemudian melakukan eksekusi massal. Penyisiran dilakukan secara sistematis dari desa ke desa, dengan melibatkan unsur militer dan organisasi lokal. Pemerintah Orde Baru kemudian membenarkan pembantaian ini sebagai pembersihan nasional, sehingga para pelakunya tidak pernah diadili. Sejumlah dokumen dari CIA yang kemudian terungkap menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengetahui dan mendukung pembersihan ini, karena mereka menganggap Indonesia sebagai medan pertempuran penting dalam perang dingin melawan komunisme. Dengan kata lain, genosida politik ini bukan sekadar akibat dari emosi sesaat, tetapi sebuah strategi militer untuk menghancurkan PKI sepenuhnya. 4. Penggulingan Soekarno, langkah akhir konsolidasi kekuasaan. Setelah PKI dilemahkan dan puluhan ribu anggotanya terbunuh atau dipenjara, militer kemudian mengalihkan fokus mereka pada Soekarno. Soekarno diposisikan sebagai pemimpin yang terlalu lunak terhadap komunis, sehingga kepercayaan publik kepadanya menurun drastis. Militer menekan Soekarno untuk menjelaskan G30S, tetapi Soekarno sendiri tidak memiliki kendali penuh atas situasi. Pada 11 Maret 1966, Soekarno dipaksa menandatangani Supersemar yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi. Supersemar menjadi tiket resmi bagi Soeharto untuk menggulingkan Soekarno dan membentuk Orde Baru, di mana ia memimpin selama lebih dari 3 dekade. Dalam proses ini, militer tidak hanya berhasil menghancurkan PKI, tetapi juga menyingkirkan Soekarno dan membangun sistem pemerintahan yang sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Kesimpulan, peristiwa yang dimanipulasi untuk mengamankan kekuasaan militer. Dari analisis di atas, tampak jelas bahwa militer tidak hanya bereaksi terhadap G30S, tetapi juga secara aktif memanfaatkannya untuk memperkuat kekuasaan mereka. Reaksi Soeharto yang cepat dan terorganisir menunjukkan bahwa ia sudah siap dengan rencana kontingensi. Narasi anti-PKI langsung dikembangkan melalui media dan propaganda untuk membenarkan tindakan militer. Pembantaian massal terhadap simpatisan PKI dilakukan secara sistematis, bukan sekadar aksi spontan. Soekarno akhirnya dijatuhkan melalui Supersemar, memastikan dominasi militer di era Orde Baru. Dengan kata lain, G30S mungkin bukan sepenuhnya rekayasa militer, tetapi peristiwa ini dimanfaatkan dengan sangat cerdas oleh militer, terutama Soeharto, untuk membentuk ulang peta politik Indonesia. Militer tidak hanya menggunakan kejadian ini untuk menghancurkan lawan politik mereka, PKI dan Soekarno, tetapi juga membangun Orde Baru sebagai rezim yang berkuasa lebih dari 30 tahun. G30S bukan sekadar kudeta gagal. Ini adalah momen yang dipolitisasi dan dimanfaatkan militer untuk mengubah peta kekuasaan di Indonesia. Entah sebagai operasi false flag atau sebagai peristiwa yang dibiarkan terjadi. Satu hal pasti, militerlah yang menjadi pemenang utama. Apa pendapat kalian tentang peristiwa ini? Apakah ini murni pemberontakan atau ada konspirasi yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.